Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suara Alamsyah. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Purworejo. Di sini saya akan menyimpulkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, modul 1.1 koneksi antar materi. Filosofi Ki Hajar Dewantoro yang pertama yaitu pendidikan yang berpihak pada anak. Kemudian sesuaikan pendidikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman pada anak. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan adalah menuntun. Dan yang terakhir adalah sistem Among. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan masih berpusat pada guru, tidak memperdulikan apakah siswa sudah paham atau belum, tidak memahami karakteristik peserta didik, fokus pembelajaran hanya pada target pencapaian atau KKM, dan yang terakhir merasa gagal apabila banyak siswa nilainya di bawah KKM. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 mengenai pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro, saya percaya bahwa pembelajaran yang saya lakukan sudah baik dan juga sudah berhasil, dikarenakan segala materi sudah saya transferkan kepada para siswa, dan saya hanya fokus pada pencapaian target KKM. Apabila saya melihat banyak siswa yang mendapat nilai di atas KKM, artinya pembelajaran yang saya lakukan sudah berhasil. Sedangkan ketika saya melihat siswa yang mendapat nilai di bawah KKM, artinya pembelajaran yang saya lakukan belum sepenuhnya berhasil. Di samping itu, selama ini saya mengajar hanya dengan metode ceramah serta metode penugasan. Setelah siswa diterangkan berbagai materi, kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan soal-soal sesuai dengan materi yang telah diajarkan. Selama ini pula, saya sebagai guru hanya melihat siswa dari segi kognitif saja. Selama ini saya juga menganggap bahwa semua anak itu sama dan tidak memahami karakteristik setiap peserta didik. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dengan mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan apa yang saya lakukan selama ini kurang tepat. Untuk itu, saya memperbaiki pemikiran dan perilaku saya dengan mengubah pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru, diubah menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kita sebagai pendidik seharusnya memberikan kebebasan kepada para peserta didik untuk mengekspresikan diri dan juga memberikan kebebasan untuk menyampaikan ide, gagasan, dan juga pendapat. Selain itu, sebagai pendidik saya juga harus memperhatikan karakteristik siswa karena setiap anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Perbedaan karakteristik ini merupakan suatu hal yang wajar dan bersifat alami. Seorang guru harus mampu mengelola kelas dengan baik agar materi yang disampaikan mudah dipahami secara merata oleh semua siswa. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain 1. Merancang pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 2. Pembelajaran yang tidak lagi menuntut tapi menuntun serta memberikan ruang kepada peserta didik dalam mengembangkan minat serta bakatnya. 3. Mengenali karakteristik peserta didik dan menjalin komunikasi secara baik dan terbuka. Hal yang segera dapat saya lakukan yaitu merancang pembelajaran yang kreatif, inovatif, sehingga terbentuk pembelajaran yang menyenangkan, serta dapat berpusat pada peserta didik. Sebagai pendidik, saya akan senantiasa menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam yang dimilikinya, disesuaikan dengan kodrat zaman.
Saya juga akan mengenali karakteristik serta latar belakang peserta didik dengan salah satu caranya yaitu menjalin komunikasi yang baik. Saya juga akan menjadikan para peserta didik sebagai subjek pembelajaran, sehingga peserta didik memiliki ruang untuk kolaborasi dan mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kesemuanya itu saya lakukan dengan tujuan yaitu ingin memberikan pelayanan yang maksimal kepada peserta didik dan tentunya yang relevan dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro, yaitu sistem Among. 1. Ing ngarsa sung tulodo. 2. Ing madya mangun karso. 3. Tutwuri handayani. Berikut adalah beberapa dokumentasi pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan sistem dan pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.